Jadi itu selamat datang di channel Mobi. Ini mobil sudah dibahas di Motomobi Retro, itu di channel Motomobi ya. Hostnya adalah Paman Didot. Hai. Ya, dia hostnya. Kenapa hostnya dia untuk retro? Karena dia yang ngerti semuanya, hafal semuanya, bukan kami. Oke? Dan udahlah, dia mukanya retro. Nah, kami ingin bahas lagi di sini di video ini karena agak sedikit lebih intim tentang ini. DS artinya wanita. Perempuan cantik. Perempuan cantik dalam bahasa Prancis ya. Tapi cek lagi, mungkin aja kita salah. Kita juga dapat referensi dari ini karena nggak ada dari kita yang bisa bahasa Prancis. Ini mobil yang legend sekali. Jadi inovasi saat mobil ini pertama kali keluar itu luar biasa sekali, melebihi inovasi pertama kali Tesla keluar pada saat di zaman yang sama ya, bukan zaman yang sama. Ini zaman dulu di era sekarang. Di era sekarang. Nah, ini kita bahas inovasi-inovasi dari mobil ini. Ya, mobil ini milik Om Henning. Ya, itu dia juga masuk di video Motomobi Retro, di interview menjelaskan pembangunan mobil ini luar biasa. 5 tahun loh ngebangunnya. 5 tahun semuanya serba paralel. Serba paralel. Mesin, bodi sendiri, interior sendiri, krom-kroman, bikin banyak. Mesin juga ada ceritanya deh. Iya. Itu jadi semuanya barengan 5 tahun sampai akhirnya bisa hidup. Ada fotonya, nanti mungkin kita bisa minta ke Pak Henning, foto-foto dapetinnya gimana gitu. Udah megang mobil ini 12 tahun dari sejak awal beli. Jadi 5 tahun ngebangun, 7 tahun pakai dan mobil ini benar-benar dipakai. Kita punya ginian, Dot. Bisa jadi masuk ruang tamu. Jadi pandangin aja, dihias. Ini mobil bagus sekali. Ya, waktu kecil pernah ngeliat ya mobil gini di suatu bengkel gitu, ngeliat serem banget ngeliatnya. Ini kayak ngeliat monster gitu. Ini kan ini ya, bagian depannya. Depannya ini nggak umum mobil. Zaman dulu mobil kayak gini apa sih? Nggak ada. Kayak aerospace. Kayak aerospace. Kayak ini overhang depannya tuh panjang sekali. Belakang mungkin panjangan depan. Panjangan depan ya. Bahkan mesinnya aja mundur. Mesinnya mundur sekali. Mundur dan banget. Di sini nanti kita buka kap mesinnya. Dan inovasi-inovasi itu di depan sampai lampu nih. Ya. Lampu itu kalau misalnya kita belok kanan, lampunya nengok kanan. Yang bagian dalam. Yang bagian dalam. Nengok kanan. Kita belok kiri, lampunya nengok kiri. Siapa yang kepikiran kayak gitu zaman dulu? Ya kan? Ini American ya. Safety feature ya. Dan mobil ini juga waktu itu Presiden Prancis, Charles de Gaulle yang namanya udah jadi nama airport di Prancis, di Paris sekarang. Dia berhasil kabur dari serangan sayap kiri lah ya begitu. Ya, pokoknya dikejar. Dan ban belakangnya ditembak satu, tetap masih bisa jalan terus. Karena ini mobil dengan hydro pneumatic suspension yang bisa naik turun. Dan didesain sedemikian rupa hingga titik beratnya mungkin lebih ke depan. Jadi ban belakang satu nggak ada. Ini mobil bisa jalan. Tetap bisa jalan. Dan hydro pneumatic suspension tuh canggih juga pada Citroen. Ya. Jadi nggak usah bawa-bawa dongkrak. Nggak usah. Jadi tinggal di mode paling atas, di mobil paling tinggi, kita kasih stand jack aja. Stand jack. Atau kalau nggak ada stand jack, batu bata. Ya, sebenarnya udah apapun yang bisa buat ganjel aja. Kemudian diturunin lagi tuas ketinggian bodinya, dia kan ngambang rodanya langsung. Ngambang, itu luar biasa. Siapa yang kepikiran kayak gitu dulu? Tahun 55 loh. Nah, kalau Citroen, ngomongnya Citroen zaman sekarang itu kami sudah review C3 ya, yang barunya seperti apa, dan dulunya tuh pernah jadi seperti ini. Yang sekarang apakah saya inovatif dulu? Ya mungkin tidak segininya, cuma memang agak berbeda juga dibanding dengan mobil biasa saat ini ya. Dia banyak lucu-lucunya deh. Banyak keunikan. Kita ke belakang dulu. Ini kalau nggak salah, ini tuh bisa dibuka ya? Bisa, fender bisa dibuka. Fender belakang ini bisa dibuka. Untuk apa, Dot, dibuka itu?
Ganti ban kalau misalnya kalau ceper ya? Ya. Kalau ceper tetap masih bisa ganti ban. Ya. Dengan nyopot fender. Jadi sebenarnya bagian bodi samping, fender, pintu, spakbor depan tuh bisa dismantle dengan mudah. Oh gitu? Ya. Pakai cuma beberapa baut aja, kebuka. Terus lampu-lampu kan cuma pakai soket aja. Ya. Dan ini frameless ya, depan belakang. Seksi. Suatu pintu frameless itu seksinya ketika kacanya diturunin habis. Ya. Pintunya dibuka, nggak ada. Langsung kelihatan semuanya. Keren sekali. Nah, kita lihat dari belakang. Ini adalah versi station wagon. Jadi ada versi sedan, station wagon. Ya. Nah, ada yang cabrio juga tapi ada itu, tapi karoseri ya. Jadi ada pihak coach builder bekerja sama dengan Citroen. Kalau ada pesanan khusus yang 2 pintu atau kabriolet, Chapron tuh yang menerima orderannya. Itu selain kabrio, option dalamnya juga beda Om. Jadi dial instrumennya itu banyak banget, ada tachometer, ada oil pressure, pokoknya rame banget ya. Beda ya. Beda. Kemudian selain instrumen tadi, AC-nya juga dari bawah Om, lucu deh. Dari lantai. Ya, ada gambarnya tuh. Ada gambarnya nanti. Ada gambarnya. Tapi bentar, Bang. Kenapa kita ke belakang dulu ya? Pengen lihat mesinnya. Jagain sini. Tarik ke depan dikit. Tarik dikit. Wah. Oke. Nah, ini kapasnya tetap ada tongkatnya juga. Jadi dulu awalnya ini kan mobil mesh ya. Seperti Corolla zaman dulu ya. Banyak jadi ribuan atau jutaan. Totalnya lebih dari 1,4 juta. Tapi karena ada pembatasan usia kendaraan di Prancis tuh habis sama sekali. Jadi kemudian baru tahun berapa Perdana Menteri siapa gitu ya menyatakan bahwa mobil ini adalah mobil yang tidak lekang karena waktu, historical, kan menjadi ikonnya Prancis. Dan mulai silakan dibangun yang ada itu tolong dihidupkan. Jadi mulai sejak tahun berapa itu mulai berarti ada lagi. Pabrikannya suruh bikin spare part tuh berarti? Enggak juga. Waduh, nyari spare part di mana? Om, bentar nih, mumpung ada Om ya. Om, nyari spare partnya di mana? Nyari spare parts itu di Prancis sendiri ada yang namanya DSO Parts ya. Kemudian di Inggris dan di Belanda amat sangat banyak. Dan seperti teman-teman kita yang jajain juga di Facebook, di mana banyak banget gitu. Jadi penghobi jual gitu ya. Penghobi DS di seluruh dunia itu jual-jual. Jadi masalah spare parts dari A to Z itu semua ada. Masalah pasti. Exterior maupun interior maupun engine ya. Semua ada. Jadi tinggal pesan aja di teman kita yang di Facebook itu. Oke. Nah, ini mesin ya. Kita lihat. Ini kalau nggak salah ya, nggak tahu bener apa salah. Ban serepnya di mana? Mesti di sini. Mestinya ada ban Di depan. serep di sini ya. Di depan. Saya di sini. Ya. Ya, ini harusnya ada ban serep. Dan ini karena ya Om Hening ini ngebangun mobil bener-bener dari nol. Ya. Nolnya nol. Nol sekali. Nah, itu lihat di channel Motomobi deh bagian itu. Ini kita lihat teknisnya sedikit. Mesin udah convert ya. Mesin convert pakai CX24. CX24 Kapapa sama-sama Citroen. Sama Cuma Citroen. putaran mesinnya bisa dibalik. Itu mekaniknya Pak Maman hebat banget tuh. Hebat sekali. Terus ini ada macam balon-balon. Ya, ini bola-bola, ya kan, bola-bola hidrolik. Bola-bola hidrolik untuk suspensi. Suspensinya. Ya, ini yang pusat. Hydropneumatic kan benar? Hydropneumatic, betul. Itu tabungnya itu. Ini tabung LHM ya, Pak ya? LHM. Liquid Hydraulic Mineral. Ini kayak rumit gitu loh. Iya, betul. Pompanya di mana? Pompa kayaknya ini Om. Ini dia nih. Ini. Oh, yang bawah itu. Ya. Ini pompa. Ini jantungnya ceritanya nih. Iya. Jantung semuanya. Ini akumulator, ini bola pusat sebutannya. Oh, ada bola pusat. Yang pusat. Yang terus ada yang masing-masing. Iya. Yang di masing-masing roda tuh yang Ya. Ini radiator reservoir ya? itu reservoir radiator. Kemudian sudah dimodernisasikan pakai kipas elektrik kan? Ya. Oh, tadinya ini dia. Mechanical kan mestinya. Ini apa ke depan ya? Ini gearbox Om. Oh, gearboxnya di depan. Oh, sebentar. Ini mobil front wheel drive.
tapi mesinnya itu longitudinal. Ya, Belakang. aslinya mau longitudinal berarti. Iya. Longitudinal, gearboxnya ke depan malah. Ya, Lucu ya, jadi kayak apa ya? Kayak supercar mid engine dibalik. dibalik betul. Kemudian rem Efisien ya. Tidak efisien sama sekali. dan apa namanya yang cukup rumit juga desainnya, inboard brake kan Om. Jadi di dalam nih, remnya itu di dalam bukan di roda. Oh, Remnya ini disc brake ya Om. Oh iya. Jadi memang secara Disnya di situ. ya, secara desain cukup jelimet, tapi untuk daya pengereman keren banget Om. Karena kan dia langsung bukan di roda, ngeremnya daya yang dari output dari gearbox. Output dari gearbox juga terrem gitu. Langsung cek, dari dapet. Biasanya rem itu ada di dalam velg, Ya. kan? Ini remnya ada di luarnya. Terus rem belakang gimana? Rem belakang biasa di roda. Biasa ya? Iya, karena ini Rem belakangnya apa sih? disc brake juga. Disc juga? Disc brake juga. Jadi memang DS semuanya disc brake. Oh iya, safety-nya benar-benar sudah Ya. dipikirin ternyata. Ya. Memang nih Unik sekali. jadi musuhnya montir ya. Musuhnya montir. Karena ganti kampas rem dia mesti ngolong-ngolong. Biasanya kan copot roda langsung kelihatan. Kampas rem mau ganti-ganti, dia mesti buka dari atas, dari bawah. Musuhnya montir, temennya bengkel. Temannya bengkel. Nah, karena senang bengkel akan didatengin. Ya. Ya, montirnya, aduh kerjaan gini lagi. Kita tutup. Oke, kita ke dalam. Kita ke dalam. Kita buka bagasi dulu nih karena ada sedikit trouble. Jadi Om Didot harus ke dalam dulu, lipet jok. Oke. Oh, nggak perlu lipet jok. Ya, angkat. Ya. Ini pintunya berat sekali. Sampai ceklek. Nah, Kang Oci. dah. Oke. Ini bagasi bukanya kayak apa ya? X5 gitu. Atas bawah. Clamshell. Land Cruiser sekarang. Ya, ini bisa. Yang nanya-nanya Land Cruiser di mana? Di lapangan lagi kerja. Dia tuh ada jok lagi di belakang. Ada jok untuk 2 orang. Jadi bukan kalau zaman dulu kayak hardtop gitu ya. Populer bisa memuat banyak orang karena jok dengkul-dengkulan. Ya. Kalau ini enggak, ini disediakan 2 orang saja tapi legroomnya lega. Dengkulnya nggak nabrak berarti. Tapi bisa ngobrol. Tetap bisa ngobrol. Ini kalau dilipat dia akan rata lantai. Apalagi kalau jok bagian tengahnya baris 2-nya direbahin lagi, benar-benar rata lagi. Wah. Oh, mangga. Nih, sini. Nih. Jok row keduanya kalau dilipat itu belakangnya tuh ada platnya. Jadi bisa buat naruh barangnya tuh enak. Nih lipat, naruh barang. Gak usah Om, kayaknya repot. Nggak tinggal celok gitu. Oh gitu, gampang. Ya. Nih. Terus masuk ke dalam dia. Gimana ya? Tok. Oh, ke sana, Dot. Terusin, Dot. Oh. Nah, tuh, cakep, rapi kan? Gitu ternyata. Nah, gitu kurang lah, lebih seperti ini. Kurang lebih begini kan? Rata lantai. Coba. Zaman dulu loh ini. Belum zamannya jok-jok bisa dilipat-lipat, enggak. Zaman dulu enggak aja. Nggak ada istilah apa? One tumble seat gitu belum Iya, ada. dan istilah rata lantai itu enggak ada zaman dulu. Tapi udah ada di DS. Paling kalau itu yang jok 2-nya diturunin lebih rata lagi, kargo areanya lebih luas lagi. Iya, makanya. Oke, kita coba duduk belakang. Tempat Charles de Gaulle kan duduk belakang. Iya, duduk belakang. Silakan. Terima kasih. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nah, ini duduk belakang. Ini mobil panjangnya tuh hampir 5 meter. Cuma dalamnya nggak kayak S-Class gitu, enggak. Ya kan zaman dulu tuh jok tuh masih gede-gede banget. Ini kayak sofa rumah nih tebelnya. Tanpa headrest. Zaman dulu belum populer yang namanya headrest. Kalau zaman sekarang headrest itu ternyata penting untuk safety ya, biar leher nggak patah kalau misalnya terjadi tabrakan kalau ditabrak dari belakang. Jarak dengkul dengan jok depan. Jarak dengkul dengan jok depan gini. Ini belakang kebetulan ada apar, tapi kaki itu masih bisa masuk ke bawah jok. Nah, joknya ini walaupun ini bisa lipat-lipat, senderannya masih sangat empuk sekali. Terus jendela semuanya engkol di belakang. Handle bukan pintu dari dalam. Headroomnya juga masih ada walaupun lumayan mepet. Proper bisa bertiga di belakang sini. Joknya belah 60-40 ya. Pintunya itu
engselnya didesain demikian rupa sehingga dia akan menutup terus arahnya. Jadi kayak self closing. Ini kerennya pakai refleks ini. Handle bukan pintunya. Biasanya kan kalau gini model, kalau kata si Mamang bilang model cepol gitu, kan biasanya ditarik keluar gini. Enggak, kalau ini dia ke dalam. Lihat. Oh ya, mobil ini juga pernah kita bahas bertiga tuh bareng Bung Fitra sama Ridwan Hanif pas kita lagi ke Museum Angkut di Malang. Ada, cuma nggak detail. Yang sedan itu ya, Pak? Itu sedan ya? Sedan, kalau yang Museum Angkut sedan, ya. Kalau station itu cuma ini. Sempat dihidupin juga kan? Sempat dihidupin, baunya luar biasa. Ya itu mungkin mesinnya masih asli. Tuh, lihat begitu kaca udah buka habis, keren kan? Pintu frameless. Nih, spionnya memang mobil zaman dulu ya. Spion itu nggak ada yang enak. Dulu waktu zaman dulu mungkin tahun 80-an, spion yang paling enak ya di mobil yang dijual di Indonesia tuh nggak spion apa? Kijang. Karena kelihatan semua kan. Oh, udah gede, cembung dia. Cembung. Karena mobil zaman dulu tuh jarang ada yang cembung. Nah, ini hampir tidak cembung. Lihat susah sekali. CJ mendingan gak usah pakai spion. Nggak ngaruh. CJ7. Dalamnya. Ini semua lapis-lapis kulit ya. Ini restorasinya proper, bentuk joknya klasik sekali. Setirnya itu selalu satu stok gini. Kan? Dan kalau dihidupin, kita belokin walaupun keadaan berhenti, dia kalau dilepas akan kembali ke nol lagi. Ya DS gitu kan, Dot? Ya, jadi kalau DS, CX yang udah hidropneumatik itu, di saat setirnya saat mesinnya dimatiin, kemudian setir masih belok, dia akan self centering. Self centering. Nah, nanti kita juga diperbolehkan coba. Ini steering kolomnya nih tebel, lezat gitu rasanya, kayak bisa menaruh sesuatu. Bisa naruh barang. Bisa naruh barang. Sennya standar begini ya, ditarik buat high beam, didorong untuk klakson. Nah ini untuk lampunya diputer, kalau nggak salah puter kan ya? Puter. Shifternya ini manual transmission, shifternya itu di steering column juga standar ya, 1, 2, 3, 4 dan mundur. Manual transmission nih yang menarik juga, ini yang sangat menarik sekali adalah pedal-pedal di bawah. Enggak. Kopling biasa lah, kopling seperti ini, tuasnya dari atas. Gas itu tuasnya tuh ada di bawah, ini gas tuas seperti pada VW kodok. Ini pedal remnya yang paling unik, nggak bisa dibilang pedal, ini adalah tombol rem, tombol yang dari karet. Kami seumur hidup belum pernah nyobain rem dengan tombol gitu. Ini rem tangannya ditarik, pengunciannya di sini. Instrumen clusternya original. Ini ada AC tambahan, ada jam. Ini jamnya nggak tahu nih. Pastinya bukan ini jamnya. Jamnya ya, jamnya di situ. Jamnya, ya. Jam bener. Jaeger juga kan? Nggak ada mereknya. Ada pematik apinya. Ini apa ya, Dok? Apa tuh? Asbak itu. Coba tarik aja, Om. Oh iya, Asbak. Zaman dulu wajib ada asbak. Sangat wajib sekali. Dan ini karena mesinnya di tengah, ya, lebih mundur, jadi ini gendut banget di bawah. Gendut sekali. Oh iya, mobil zaman dulu biasanya ada kaca segitiganya. Nggak ada, karena frameless. Nggak ada. Top sekali. Ini mainannya keren ya. Belum punya mobilnya itu aja apa? Itu aja ya, bisa kita pandang-pandangin terus. Anyway, kita mau jalan-jalan naik ini sama Om Hening. Ya sekarang kita coba jalan-jalan sama yang punya Hening. Saya panggilnya Om Hening. Terserah. Iya Om. Ini ngeri soalnya. Jadi harus yang punya dulu yang nyetir ini. Halo. Mantap sekali. Lihat shifternya di steering column. Rem tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini empuknya luar biasa. Oke, luar biasa ini. Nggak terasa bener-bener nih kita di jalan beton. Nyaman sekali. Jangan jelek nih. Nah, jangan jelek nih. Jelek. Oh iya, enak sekali. Enak sekali. Waduh, enak sekali. Benar-benar enak. Karena dia Hydropneumatic. itunya yang turun ya. Bukan bodinya tetap rodanya. Bodinya aja. diam, rodanya yang main. Setirnya udah power steering, Iya. ikut hidrolis ya. Hidroliknya pakai sistem yang sama suspensinya. Ini rasanya jadi presiden Prancis Charles de Gaulle. Ini kenyamanan Citroen. Ini paling jauh Om bawa kemana Om? Sentul. Sentul. Kalau pameran di PRJ sih sering kan ya. Ya. Moldur. Belakangnya nggak ada rasanya sama sekali belakangnya. Jadi belum ada orang lain yang pernah nyetir mobil ini kecuali Om Hening. Iya. Betul. Kok bisa begitu ya? Kenapa suspensi zaman sekarang tuh nggak begini? Even yang itu ya. Air suspension juga nggak gitu. nggak bisa begini. Ada yang bisa mendekati begini itu yang kayak Mercedes Maybach, yang dia udah benar-benar menghitung kondisi jalannya seperti apa, dia maininnya seperti apa. Tapi yang menggerakkan tuh komputer. Kalau ini kan bukan komputer yang menggerakkan. Iya, setirnya enteng banget. Ini bener-bener rasanya. Rasa setirnya tuh aneh ya, kayak benar-benar rasa hidroliknya itu. Kayak remnya sekarang masih diurut pelan-pelan. Nah, jadi remnya ini sangat sensitif. Sennya jalan ya Om? Jalan-jalan. Ngesen Citroen DS. Balik sendiri sana ya? Enggak. Rasio gigi 1 sama 2 nya lumayan jauh. Cuma setirnya aneh ya, dia memang berasa hidrolik sekali ya. Kita gerakin dikit ngedorong, gerakin dikit lagi ngedorong. Jadi memang ada rasa kakunya. Cuma enteng sekali. Anak otomotif ya cepet pinternya. Saya nyobain ratusan mobil ada Om. Jadi DS baru kali ini. Ini baru pertama kali DS. Pengunci ini setirnya rasanya tuh lucu banget. Koplingnya keset juga, ada beratnya, cuma oke. Pedal gasnya kayak nginjek pedal gas VW. Dari bawah posisi yang sana kita kiri ya Om? Oh kurang saja. Oh Mening ini pertama kali ngasih nyetir mobil orang lain. Kehormatan yang luar biasa. Spionnya juga kecil-kecil tuh, modelnya bentuknya kayak apa ini? Jajaran genjang. Terus rasanya tuh ngeliat kap mesinnya tuh kayak bawa kapal Om. Panjang terus bentuknya tuh unik gitu. Jadi kayak moncong kapal. Tanpa setengah kopling, torsi di RPM rendahnya oke buat tanjakan begini. Wah asik banget ya, bener nih. Di Indonesia tuh ada berapa Om? Di Indonesia sekitar 5 ya. Ada 5? Ada 5 DS. Jadi saya nonton video-video di luar negeri Om, penasaran sekali apa rasanya rem DS nginjek itu kayak gimana, bendulan begitu karet diinjek tuh rasanya kayak gimana. Makasih Om, kasih kesempatan ini. Dulu saya waktu kecil pernah ngeliat mobil ini nih, saya takut banget ngeliat moncongnya Om. Moncongnya tuh kayak serem gitu, kayak menyerang. Luar biasa, makasih Om Mening. Terima kasih Pak Hening. Ya, ini kesempatan yang luar biasa, karena kenapa ngambil luar biasa, nih mobil di Indonesia sisa berapa sih Dot?
Yang station sih bisa dihitung jari om, nggak nyampe 10 lah. Yang sedan juga dikit. Dikit sekali. Dikit, dikit. Dan Dikit. ini udah menjadi karya seni karena pasti mobilnya itu pasti dibangun lagi dan itu pasti orang bangun ini tuh pakai hati. Dan mobil yang dibangun pakai hati seperti ini jadi seperti ini memang belum 100% juga gitu, Ya. tapi ini nggak ternilai harganya. Bener-bener. Dan katanya Om Mending mau jual. Ya kan mau jual ya? Oh, dia juga mikir. Jadi ragu kan? Jadi ragu. Nggak jadi jual. Oke, ya udah. Intinya gini. Kalau tertarik mobil ini, silahkan langsung kontak ke siapa? Kita bisa ntar sampein langsung. Oke, dia udah sampein. Kalau ada yang mau. Kalau dia mau jual. Itu pun kalau Pak Hening nggak mau jual. Orang ada yang mau boleh, nggak apa-apa. Mau nggak apa-apa. Tapi Pak Hening kan keputusannya Pak Hening mau jual apa enggak? Tapi ini nggak bisa nilai. Kami disuruh naksir harga ini. Nggak tahu. Nggak bisa. Ih, luar biasa. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Mobi apabila belum berkenan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Masuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita terbaru otomotif dunia. Terima kasih telah menonton.